Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Miladiani. Saya dari Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semester 6. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang pelaksanaan pos PAUD terpadu. Makalah ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Haja Siti Ratnawati MPD. Silakan disimak ya teman-teman. Yang pertama, mekanisme pendirian pendidikan anak usia dini. Persyaratan pendirian pendidikan anak usia dini yaitu meliputi persyaratan administratif. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014. Pasal 4 dinyatakan bahwa persyaratan administratif merupakan persyaratan yang harus 4 dilengkapi secara administrasi, yang terdiri dari fotokopi identitas pendirian, surat-surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah, dan susunan pengurus dari rincian tugas. Syarat penting lainnya yang perlu dipersiapkan sebagai syarat administrasi pendirian pendidikan anak usia dini yaitu susunan pengurus dari rincian tugas. Syarat penting lainnya yang didirikan adapun komponen minimal struktur kepengurusan lembaga pendidikan anak usia dini yaitu pembina, penasihat, penanggung jawab, direktur, kepala sekolah, pendidik atau guru, kepala tata usaha, dan bendahara. Susunan pengurus dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan anak usia dini tersebut. Dengan demikian, persyaratan secara administratif itu layak untuk diajukan kepada pihak yang berwenang. Syarat tersebut itu sebagai syarat pokok secara administratif pendirian pendidikan anak usia dini sesuai dengan pemerintahan. Menurut Ulfa, dalam buku Manajemen Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, untuk pengelola pemula menjelaskan bahwa persyaratan teknis merupakan suatu cara atau metode untuk melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dicukupi dalam proses penyelenggaraan lembaga pendidikan anak usia dini tersebut. Pada persyaratan teknik pada lembaga pendidikan anak usia dini itu harus sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang kedua, legalitas pendirian pendidikan anak usia dini. A. Permendikbud nomor 84 tahun 2014 itu tentang pendirian satuan PAUD, bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD itu adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar sang anak itu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan PAUD itu ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Agustus 2014 oleh Mendikbud. B. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 itu tentang pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal. Program pendidikan non-formal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Lalu ada juga pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pada ayat 2 disebutkan bahwa satuan PNF dapat didirikan oleh orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur jalur dan jenis layanan PAUD oleh berbagai kelembagaan pendidikan. D. Landasan yuridis penyelenggaraan TK atau PAUD untuk mengatur berbagai penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Pemerintah itu telah menyusun dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menjadi payung bagi para pelaksana dan penyelenggaraan pendidikan dari tingkat pendidikan prasekolah sampai tingkat pendidikan tinggi sebagai bentuk penjabaran dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berkaitan dengan lembaga pendidikan TK. Telah dibuat peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 yang juga mengatur penyelenggara KB dan TPA. Namun undang-undang ini telah diganti oleh UU Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 itu dikemukakan tentang pendidikan anak usia dini, di mana salah satunya itu adalah TK atau taman kanak-kanak yang berada dalam jalur pendidikan formal. Yang ketiga, ada tempat dan lokasi yang ideal bagi pendidikan anak usia dini atau lembaga PAUD. Untuk sebuah PAUD atau pendidikan anak usia dini itu terdiri dari 3. Yang pertama ada TK, KB, dan TPA. Lokasi sekolah di mana saja itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting tempatnya nyaman dan membuat anak-anak itu menjadi betah. Hanya saja ada beberapa poin yang bisa menunjang keberadaan lokasi suatu satuan pendidikan anak usia dini tersebut untuk bisa menjadi prioritas pilihan bagi pelanggan, yaitu ayah dan ibu yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun. Yaitu yang pertama terletak di jalan utama kedua. Bila lokasi di jalan utama seperti boulevard itu biasanya suara tuh gaduh gitu ya, dengan hiruk-pikuk lalu lintas yang bisa mengganggu ketenangan anak-anak. Pilihan jalan utama kedua itu lebih nyaman dan juga lebih aman. Di samping itu, jalan utama kedua lalu lintas tidak begitu ramai sehingga parkir kendaraan bisa lebih leluasa. Yang kedua itu posisi berada di gang buntu. Biasanya orang-orang itu menghindari lokasi yang di gang buntu tersebut, padahal di gang buntu itu bisa memberikan nilai lebih. Lokasi gang buntu itu lebih aman dari lalu lintas kendaraan yang biasa lalu lalang gitu ya. Jalan di depan gang buntu itu bisa dipakai untuk parkir kendaraan tanpa harus mengganggu pengguna lalu lintas lainnya. Pada waktu sore atau waktu penjemputan anak-anak itu dijemput, pengasuh atau guru itu bisa mengajak bermain di depan atau di jalanan depan gang buntu itu dengan rasa yang aman. Yang ketiga, persimpangan jalan atau tanahu. Dari segi marketingnya itu, persimpangan jalan memang lebih menguntungkan karena keberadaan sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD itu bisa dilihat dari 2 arah. Sehingga untuk dikenal itu jauh akan lebih mudah. Sisi jalan atau pagar di persimpangan juga bisa dimanfaatkan untuk pemasangan baliho, spanduk, atau nama pendidikan anak usia dini atau PAUD itu jadi lebih leluasa. Arah pandang penghuni pendidikan anak usia dini atau PAUD pun jauh lebih variatif karena bisa melihat dari 2 posisi. Dan yang keempat, lokasi pendidikan anak usia dini atau PAUD yang menyelenggarakan itu adalah PAUD terpadu. PAUD terpadu tersebut adalah PAUD yang terdiri dari lebih dari 1 layanan. Misalkan ya, kita sudah membuka TK atau taman kanak-kanak, maka kita juga dapat membuka KB atau kelompok bermain sekalian dengan lokasi yang berdampingan dengan taman kanak-kanak tersebut. Dan yang keempat, standar tenaga pengelola pendidikan anak usia dini. Pendidikan itu merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang berkualitas. Seperti yang kita ketahui dari awal, pada dasarnya itu belajar harus berlangsung sepanjang hayat untuk menciptakan generasi yang berkualitas. Maka pendidikan harus dilakukan sejak anak usia dini. Dalam hal ini itu melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dalam kenyataan, hampir semua atau seluruh komponen yang ada, baik dari orang tua maupun masyarakat, sangat mendukung dengan adanya
PAUD atau pendidikan anak usia dini. Para orang tua itu berbondong-bondong ingin menyekolahkan anaknya di pendidikan anak usia dini. Akan tetapi, kenyataannya yang ada antara anak yang mau sekolah dengan anak yang terbalik karena pendidikan anak usia dini yang masih kurang buat dipakai anak-anak belajar sebelum masuk ke pendidikan dasar. Maka dari itu, kalau bisa kita itu mendirikan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan mengelolanya. Untuk mengelola PAUD itu tidak mudah karena ada beberapa syarat umum yang harus kita penuhi. Antara lain yaitu yang pertama diutamakan memiliki kualitas akademik sarjana atau S1 atau diploma D4 kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi dan serendah-rendahnya itu adalah SLTA atau SMA. Yang kedua itu dengan sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengalaman sebagai pendidik atau anggota pengelola satuan pendidikan anak usia dini sekurang-kurangnya 3 tahun. Setelah kita memenuhi syarat tersebut, kita harus mengetahui standar kompetensi pengelola pendidikan anak usia dini tersebut. Standar pengelola pendidikan anak usia dini adalah acuan secara umum berisi seperangkat kemampuan dasar yang harus memiliki atau dimiliki pengelola PAUD dan meningkatkan unsur-unsur yang terlibat dalam penyeleksian calon pengelola. Meningkatkan kemampuan pengelola dan pengelola lembaga PAUD dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan atau SMP. Dijabarkan bahwa tenaga kependidikan itu dituntut memiliki implementasi yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian sosial, dan profesional. Kompetensi tersebut itu diharapkan dimiliki oleh seluruh tenaga pengelola program pendidikan anak usia dini yang profesional. Standar kompetensi pengelola PAUD memiliki tujuan yang sangat yang patut mendapatkan acungan jempol, antara lain itu dengan menetapkan standar kompetensi atau kemampuan dasar pengelola satuan PAUD sesuai dengan PP 19 tahun 2005 dan menyediakan acuan dalam pembinaan dan peningkatan mutu pengelola lembaga pendidikan anak usia dini tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.